Aku Angguna Malia, umurku sekarang 20 tahun. Aku sekarang kesibukannya mahasiswi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larissa Insana Purnama dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar, Angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Nanda, usia 18 tahun. Saat ini saya seorang mahasiswi di jurusan psikologi. Alhamdulillah, sekarang aku udah lebih bahagia. Apalagi di sekitarku ada orang-orang baik yang selalu mendengarkan cerita aku, yang selalu ada di sisiku, yang bahkan gak pernah ninggalin. Alhamdulillah, sekarang sudah lebih bahagia dan tidak terlalu memikirkan masalah tersebut. Saat ini saya merasa jauh lebih baik dan jauh lebih bahagia daripada sebelumnya. Keluarga. Setiap individu kan perlu melampiaskan emosi ya. Ya walaupun caraku dengan menyakiti diri sendiri. Di sini orang tua, terutama Uma, beliau tuh beberapa kali lihat aku habis melahirkan. Beliau tuh langsung nangis, terus nenangin aku, rangkul aku. Ya walaupun Uma nggak nanya kenapa aku ngelakuin itu. Ya bahkan kalau Uma nanya pun, aku pun pasti nggak jawab. Keluarga sih selalu ada. Mereka selalu mensupport aku, memberitahu aku bahwa aku tuh harus sembuh. Gak usah mikir macam-macam. Yang penting aku sembuh. Peran keluarga sangat berarti bagi saya dan terutama peran ibu yang selalu menyemangati saya dan selalu menasehati saya untuk lebih fokus belajar. Saya memiliki keluarga yang sangat suportif. Waktu itu ketika saya bingung buat milih jurusan dan sebagainya, saya banyak bercerita dan meminta pendapat dari keluarga saya juga, terutama kakak saya. Dan karena kakak saya itu jauh lebih tua daripada saya, jadi mereka banyak memberi saran dan arahan kepada saya. Waktu mama sakit, keluarga saya juga sama sedihnya dengan saya. Kita bahkan nangis sama-sama waktu itu. Dan karena itu juga kita tetap saling menguatkan satu sama lain. Aku capek dengan segalanya. Aku aku lemah ngadepin ini semua. Aku nggak kuat. Rasanya aku pengen mati. Dan aku kedapetan nyilet di toilet sekolah kan. Terus ketahuan, dipanggil BK. Guru BK aku tuh bilang kayak gini,
Kalau kamu mati sekarang dengan cara seperti ini, emang semua masalah bakal hilang. Emang keluargamu bakal menerima apa kata orang kalau kamu mati dengan bunuh diri? Enggak digosipin yang enggak. Siapa yang nanggung malu? Keluargamu kan. Dan buat kalian yang nanya, masalahku tuh apa sih? Kok aku kayak gini sampai ngeliat segala? Jadi aku tahun lihat nilaiku tuh turun. Apalagi di semester 5 kan pada mis-misnya ya. Tapi aku malah sakit. Aku benci keadaanku seperti itu. Di saat orang-orang pada ngeles, aku enggak. Gimana mau ngeles sekolah aja baru datang habis itu pulang. Tidak, karena di sini saya masih banyak tanggung jawab yang harus saya lakukan. Kepikiran untuk mengakhiri, tapi hanya sebatas pikiran saja, tidak pernah saya lakukan atau sebagainya, karena saya pribadi menyadari bahwa masih ada banyak hal yang ingin saya lakukan, masih ada banyak hal yang ingin saya capai dalam hidup ini, seperti bahagiain orang tua dan sebagainya. Dan saya juga sadar bahwa masih ada orang di sekitar saya yang sayang dan peduli sama saya. Pertama tuh sabar. Sabar atas ketentuan Allah. Sabar menghadapi dan menjalani masalah tersebut. Sabar bukan berarti pasrah loh ya, melainkan ikhtiar. Yang kedua tuh ikhlas. Aku harus ikhlas, apapun yang terjadi nggak lepas dari kehendak Allah. Itu sih hal pertama yang harus diyakini. Dan yang ketiga, syukur. Aku bersyukur masih diberi orang-orang yang perhatian di sekelilingku. Dan aku bersyukur ternyata di balik ini semua ada secercah kebahagiaan yang nungguin aku di penghujung jalan masalahku ini. Nilai penting yang dapat saya ambil dari masalah ini, kita bisa belajar mencoba untuk menjadi pribadi yang memaafkan suatu kesalahan dari orang yang kita sayangi. Saya dapatkan itu mungkin lebih banyak bersyukur, lebih banyak menghargai dan menerima apa yang terjadi dalam hidup. Karena hidup itu memang ada masanya kita berada di titik yang rendah, berada di masa yang sulit. Tapi kita harus tetap yakin bahwa Tuhan pasti menyiapkan kebahagiaan buat kita. Dan juga ada banyak alasan kenapa kita harus tetap bertahan di masa sulit itu. Ini juga buat reminder kalau misalnya sewaktu-waktu saya mendapatkan kesulitan atau semacamnya, saya ingatkan kepada diri saya bahwa kita sudah pernah berada di masa yang sulit itu dan kita sudah melewatinya. Jadi pasti yang ini juga bisa kita lalui. Sebetulnya sih ini untuk diriku, dirimu, dan orang-orang di luar sana. Kamu itu berharga. Sayangi dirimu. Kalau bukan kamu yang nyayangin dirimu, siapa lagi? Nyakitin diri sendiri itu bukan jalan keluar nyelesain masalah. Jangan menyerah. Semuanya bakal berlalu. Kita harus kuat ngadepin ini semua. Pesan untuk orang yang di luar sana, mungkin apabila terjadi suatu masalah di keluarga kalian atau dimanapun, kita juga harus bisa mendewasakan dan introspeksi diri, dilihat dari berbagai macam sudut pandang, dari positif maupun negatifnya, dan sebaiknya juga dibicarakan dengan baik supaya bisa dicari jalan keluarnya. Pesan saya untuk orang-orang di luar sana adalah apapun yang kalian hadapi, tetaplah bertahan
dan nikmati setiap momen yang ada di dalam hidup kalian. Karena dalam hidup itu akan ada masanya kita berada di titik yang rendah, tetapi akan ada juga masa di mana kita bisa bahagia. Dan yang perlu kalian ingat adalah bahwa kalian tidak pernah sendiri. Ada orang-orang yang sayang dan peduli sama kalian, dan ada Tuhan yang selalu punya rencana buat kalian. Salah satu nasihat yang pernah saya baca adalah seberat apapun beban yang dihadapi, tetaplah bertahan bahkan untuk demi hal-hal kecil sekalipun. Demi bertemu hujan di musim selanjutnya, demi menikmati lagu kesukaan atau nonton film kesukaan kalian, tetaplah bertahan sekecil apapun alasannya.